Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan bagaimana Gus Hasan menanggapi daripada statement daripada Kiai Haji Fattah, saudara sekalian. Kiai Haji Fattah menganalogikan bahwasanya mi'rajnya Faqih Muqaddam, saudara sekalian, ini sama dengan Nabi Khidir yang membunuh anak kecil, saudara sekalian. Khorijum minal adah. Nah, bagaimana cara Gus Hasan menjelaskan ketidakpahaman ataupun kesalahpahaman daripada analogi Kiai Fattah ini, saudara sekalian. Dan masih banyak lagi hal penting yang dibahas Gus Hasan terkait dengan pelurusan daripada Kiai Fattah, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Gus, nggak usah saya panggil Gus, kata dia. Saya panggil Hasan aja, terserah Bapak. Yang penting saya manggil Pak Fattah ini Bapak, bukannya Fattah aja, saya bilang gitu. Nggak terima tuh kemarin siapa tuh, agak lain kemarin. Ya sekarang begini ya, kalau dia mengatakan di sini ngeyel, sejak kapan di sini tuh ngeyel? Bung kita tanya, mana kitabnya? Apakah sudah benar? Nah sekarang begini, contoh ya, ketika dia itu membuat analogi tentang masalah Habib Ahmad Al-Haddar yang ngeremas-remas payudara wanita, itu dianalogikan dengan ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir di hadapan Nabi Musa membunuh anak kecil dan merusak kapal. Nah kira-kira analogi seperti itu kan bisa dikatakan kias ma'al farik apa tidak? Jelas kias ma'al farik. Kenapa? Karena begini, dia menganalogikan ke sana itu karena kesamaan. Ahmad Al-Haddar itu meremas-remas payudara itu menyalahi syariat. Lalu kata dia, Nabi Khidir membunuh anak kecil dan merusak kapal itu juga menyalahi syariat. Lah pertanyaannya, syariat siapa yang disalahi Nabi Khidir? Wong Nabi Khidir nggak ikut syariatnya Nabi Muhammad. Nah itu namanya kias ma'al farik, Pak. Nabi Khidir itu punya syariat sendiri. Bahkan Nabi Khidir tidak ikut syariatnya Nabi Musa karena bukan Bani Israel gitu. Gimana sih Fattah itu? Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak kecil dan merusak kapal itu bukan mukjizat, juga bukan karomah, karena tidak termasuk amrun khariqun lil adah. Semua orang bisa kalau hanya membunuh dan merusak gitu loh. Kan begitu. Dan perbuatan Ahmad Al-Haddar meremas-remas payudara itu juga bukan khariqun lil adah, karena semua orang bisa kalau cuma rempon-rempon itu. Nah sementara karomah itu adalah perkara yang tidak bisa dilakukan manusia pada umumnya gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, yang ngeyel siapa kalau begitu? Ya mereka Gus yang Lah ya. iya, Nah, makanya lah iya kok sampai segitunya membela-bela tuh, sampai segitunya. Nih kias juga bukan kias aulawi tuh, masa disamain sama Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir nah makanya perintah Gusti Allah kok. Nabi Musa itu kan suruh nyari guru. iya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus doang yang. Kiai Fattah itu kurang janda birangnya, jadi bakta peti mutu gitu. Itu memang bodoh dari dulu, itu dilahirkan untuk bodoh gitu. Kalau musuhnya sambian itu ikut sama saya aja Pak Fattah sini, mau tanya apa istri dua bagaimana hukumnya apa gimana gitu. Sampai ngomong begini dia ke saya itu. Sudah, Guru Wahab, orang ini tidak layak saya ladeni, katanya. Nampilin kitab ke saya, suruh baca. Saya bilang saya nggak bisa baca Pak Fattah. Saya bisanya kitab Iqra, alif, ba, ta, sa, jim, ha. Saya bilang begitu, kesel kali dia ya. Ya itu Bang, tadi kurang jandanya itu. Kurang jandanya. Marah kok beli gitu. Saking karo iki kepada melolo. Apa paham ya, kurang imbi gini aja. Kurang yang bikin. Itu pun jelas sakit lo orang leng jadi. Dia cepat jelas sakit bab kandam je Gus.
Nah, waktu itu apa namanya, Kiai Fatah itu kan menyalahkan saya ketika saya itu membaca kitab Muntakilah, karena saya itu merujukkan dhamir hu dalam kalimat akibuhu itu kepada Ahmad al-Abah, bukan kepada Muhammad bin Ahmad. Nah, saya katakan kepada Kiai Fatah, di dalam membaca kitab nasab itu harus memperhatikan korina. Tidak hanya cukup melihat siakul kalamnya saja. Memang kalau berdasarkan siakul kalam yang dibicarakan itu birroi, yang berdomisili di Roi, Muhammad bin Ahmad An-Naffat, yaitu Muhammad putranya Ahmad An-Naffat. Fa'aqibuhu, maka keturunannya Nyai ini lari kemana? Ke Muhammad apa ke Ahmad? Kalau lari ke Muhammad, maka konsekuensinya Anda harus membuktikan bahwasanya Muhammad bin Ahmad An-Naffat itu punya anak 3. Karena apa? Karena di kitab yang Anda baca sendiri itu kan ada catatan kaki bahwasanya Muhammad itu hanya punya anak 1 orang, yaitu bernama Ali. Gitu loh. Maka dhamir hu dalam kalimat fa'aqibuhu ini yang isinya Muhammad wa Ali wal Husain ini harus dikembalikan kepada Ahmad An-Naffat. Karena yang terbukti punya anak 3 itu hanya Ahmad An-Naffat yang bernama Muhammad Ali dan Husain. Nah, di situ dia mulai menggiring opini saya katanya kebal data, gitu loh. Gitu. Dan itu saya bisa buktikan, teman-teman, gitu loh. Saya bisa buktikan itu. Ngaji ngerah kita tamat lepas habini gitu. Mas Kiai. Ya, begitulah dia. Akan jawab, oke. Tidak semuanya domirhu itu jadi jama, oke. Kembalinya. Bisa juga menjadi mufrad. Iya. Kemudian oning apa mufrad lagi. Nah, oke, belening ngomong, oke. Nah, ini contoh ya. Contoh. Ini contoh dalam kitab Syajaratul Mubarakah dan Muntakilah yang kita perdebatkan setahun yang lalu. Ini kan di dalam kitab Muntakilah itu dikatakan begini, birroi yang berdomisili di kota Roy. Ya, saya on cam kan teman-teman, supaya tidak dikatakan saya itu ngeyel. Yang ngeyel tuh dia sebenarnya. Nah, ini kan ya birroi, kelihatan ya teman-teman ya? Ya, jelas. Kelihatan ya, oke. Jelas. Birroi yang Jelas, berdomisili Gus. di kota Roy, Muhammad bin Ahmad An-Naffat, ya, ila akhirihi, sampai ke sini nih. Nah, akibuhu, adapun putranya Ahmad An-Naffat, Muhammad wa Ali wal Husain. Nah, dia menyalahkan saya. Kok dikembalikan ke sini? Harusnya kan kembalinya ke sini, gitu loh. Karena yang dibahas kan ini, gitu, ya kan? Nah, saya menjelaskan di sini itu Muhammad wa Ali wal Husain ini, ya, ini ada catatan kakinya, gitu loh. Ali ini siapa, gitu loh. Nah, di sini tuh ada nih catatan kakinya nih. Nah, ini teman-teman nih, ya. Huwa walidu Abi Ja'far. Ali itu adalah, ya, bapaknya Abu Ja'far Muhammad Al-Uraidi, ya kan? Wa kana bi Baghdad wa amiya fi
kibarihi. Waqad sabaqa minal mu'allif dzikruhu fil waridina ilal Basrah wa sarraha bi annahu nazilatar rai. Nah, Ali di situ itu adalah bapaknya Muhammad Abu Ja'far al-Uraidi. Nah, siapa Abu Ja'far ini? Abu Ja'far ini adalah cucu ponakan daripada Muhammad ini, Muhammad yang ini. Nah, Muhammad yang ini juga bergelar Abu Ja'far, tapi ini kakek pamannya. Nah, punya cucu dari Ali ini, cucu ponakan dari Ali ini namanya Abu Ja'far al-A'ma. Bedanya, kalau ini Abu Ja'far ghairul A'ma, kalau ini putranya ini Muhammad Abu Ja'far al-A'ma, gitu loh. Nah, kemudian ya, kita lihat apakah benar Muhammad ini punya anak 3. Ya kan? Tidak terbukti karena apa? Di dalam kitab Syajaratul Mubarakah ya. Nah, nih. Syajaratul Mubarakah ini mana? Tadi saya udah buka tadi itu. Nah, ini teman-teman nih. Nih. Ya. Amma Muhammad Abu Ja'far ya. Fa'aqibuhu min rajulin wahidin ismuhu Ali. Gitu loh. Ya. Nah, jadi putranya Ahmad Al-Abah ini ya. Kelihatan teman-teman ya. Kelihatan ya. Oke. Jadi gini teman-teman. Ini kan wa amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far. Nah, Muhammad laki-laki yang bernama Ali gitu loh. Berarti kan kalau domirhu tadi itu dirujuk kepada Muhammad kan nggak tepat, ya kan? Kenapa? Karena domirhu di sini itu isinya itu adalah Muhammad wa Ali wal Husain, 3 orang gitu loh. Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Itu. Berarti mulai ke Muhammad itu menjadi domir hum ya Gus, nggak jadi domir hu ya? Bukan masalah domirnya gitu loh, bukan masalah domirnya. Jadi rujuknya itu loh. Ya, rujuknya itu, marjiknya itu kan dari Rujuk. Bukan, maksudnya gini. Bukan, maksudnya gini loh. Harusnya domir hu itu kembalinya ke Muhammad, bukan ke Ahmad An-Nafat gitu loh. Itu. Padahal kalau menurut siakul kalamnya memang betul harusnya kembali ke Muhammad. Tapi di situ ada mani'un ilmiyun. Mani'un ilmiyunnya itu apa? Ya karena Muhammad itu tidak punya anak 3. Anaknya cuma 1, Ali aja. Gitu loh. Sementara di sini disebutkan akibuhu Muhammad wa Ali wal Husain. Makanya saya katakan kalau akibuhu ini domirnya dikembalikan kepada Muhammad, Kiai Fattah harus membuktikan bahwasanya Muhammad bin Ahmad An-Nafat ini punya anak 3 sebagaimana bapaknya, yaitu Muhammad Ali dan Husain namanya. Nah, faktanya semua kitab nasab mengatakan bahwasanya Muhammad Abu Ja'far hanya punya anak 1 bernama Ali, gitu loh. Itu. Begitu. Makanya kan yang disebut kebal data ini saya apa dia gitu loh. Sekarang atas di malam Harus sekali Pak, orang soleh itu. Gimana? Suaranya nggak kedengeran.
Nabilah yang bisa berbicara. Suaranya kecil men Kiai. Suaranya kecil men. Karena dia tidak pernah dan tidak dalam sholat. Tumben kecil Ustadz Putra, suaranya Ustadz. Apa mic-nya jauh Ustadz? Kecil banget suaranya. Suaranya kecil banget, nggak kedengeran. Bahan virus. Jangan ngemil mulu Kiai Abdillah. Dingin banget guru. Gus di Di sini mana dingin. emang? Di mana emang? Jakarta Barat sih. Lah kok dingin? Di hotel kita 6 hari. Oh ya pantas. Di hotel gimana nggak dingin? Tinggal pencet AC-nya. Udah saya matiin tuh. Sampai pipinya. Mana Ustadz Putra? Turun dulu katanya. Sekarang yang lagi di framing sama mereka itu sudah kehabisan bahan. Jadi yang diserang bukan Habaib lagi. Sekarang yang diserang Gus Bahar sama Gus Harjo gitu katanya mereka tuh. Ya Allah ya Rob, ada aja lagi. Kapan? Kapan kita menyerang? Kita itu bukan menyerang, tapi kita itu mengkaji tulisannya Ibnu Harjo, kemudian ya mengkomparasikan dengan kaedah-kaedah ilmu nasab, kan begitu. Nah kan lucu mereka ini. Lah sekarang ketika mereka itu menggunakan nama Gus Baha, ya kan? Memang Gus Baha bicara apa? Kan Gus Baha tidak pernah mengesahkan nasab Alawi, gitu loh. Lucu mereka ini, nebar fitnah terus gitu. Padahal kan Kiai Imad mengatakan seperti ini ya. Kalau Gus Baha itu mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu soheh kepada Rasulullah, itu kan Gus Baha harus membuktikan, tidak hanya sekedar berbicara, kan begitu. Emang ada sih kalimat seperti itu dari Gus Baha? Emang ada ya kalimat seperti itu dari Gus Baha? Yang saya tahu tuh nggak ada rekaman sama Nggak ada sekali. Gus, nggak ada, Nggak ada. nggak ada, Nggak ada. nggak ada ya. Nggak termasuk, Cuman Kiai termasuk termasuk dari Kiai almarhum Kiai Maimun Super juga nggak ada. itu kan cuman framingan mereka, cuman framingan aja. Framingan mereka. Ada error Gus. Halo Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TikTok saya agak error Gus. Lah kok bisa? Iya, kening tolan ke patra aja. Satu try. Nggak, ini kan tadi ada pertanyaan yang bisa busuk itu hanya perawannya aja Gus katanya. Berarti orang-orang soleh Hanya itu iya. Masa iya Gus? Gimana saya nggak denger Kiai. Suaranya itu loh. Yang bisa sholat khusyuk itu hanya orang-orang wadi bilangnya. Apa iya seperti itu?
Ya kalau bicara tingkatan khusyuk kan, ya siapa yang bisa khusyuk seperti para wali, kan nggak ada. Kalau bicara tingkatan khusyuk ya. Iya kan? Iya. Kalau bicara tingkatan khusyuk, Kalau orang-orang soleh itu apakah wali, Gus? Kan enggak juga. Enggak semuanya orang soleh itu wali. ya kan begini keterangannya itu kan. Wali-walinya Allah itu dari kalangan orang-orang soleh yang bertakwa. Kan begitu. Nah, makna soleh ini kan orang yang berbakti kan. Soleh ini kan berbakti kepada Allah dan Rasulnya, itu kan bisa dikatakan soleh gitu loh. Terus masalah khusyuk sholat itu apakah hanya wali, Gus? Ya enggak kan, tadi saya katakan khusyuk itu kan ada tingkatannya, Kiai. Ya kan, ada khusyuknya Nabi, ada khusyuknya para sahabat, ada para wali, ya kan, dan ada khusyuknya pada umumnya orang gitu loh. Dan kalau dikatakan orang itu tidak bisa sholat dengan khusyuk, ya saya terima. Kenapa? Ya karena khusyuk dalam hal apa dulu? Kalau khusyuk seperti Nabi ya nggak mungkin, sahabat aja nggak bisa gitu loh, kan begitu. Tapi kan kalau standarisasi khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu kan ketika orang itu sholat sudah menggenapi syarat rukun daripada sholat, itu kan sudah khusyuk namanya. Nah iya, cuma kadang-kadang orang-orang awam itu salah memaknai khusyuk. Khusyuk itu dianggapnya seperti kita itu tidak mendengar suara-suara, pikiran kita tidak kemana-mana, hanya terpaut kepada Allah saja. Kan bukan itu maknanya khusyuk. Mungkin Gus. Kalau khusyuk itu seperti Siti Jenar, Al-Hallad gitu. Itu fana, saudara. Bukan khusyuk, itu fana itu. Nah, itu fana. Iya. Fana itu. Nah kalau misalkan dia menggunakan kalimat fana, tidak akan bisa sholat dalam keadaan fana kecuali seorang wali. Itu benar itu redaksinya itu. Tapi kalau khusyuk ya enggak. Fatta ini salah bertanya berarti. Hobinya kurang tek Gus. Nah, iya, enggak, karena gini Kiai, Fatta itu selalu meremehkan orang lain. Fatta itu suka meremehkan orang lain. Artinya kan dia menganggap ada boleh molo engkau. Lah itu yang bahaya. Kalau sudah merasa seperti itu berdasarkan hadis Nabi ya, fa in dhanna annahu qad alima faqad bada ajahluhu gitu loh. Kalau orang itu sudah merasa dirinya alim, maka kebodohannya sudah mulai datang lagi gitu loh. Kiai Fattah waktu itu bahas khusyuknya Fakih Muqaddam sampai bilang Mi'raj Gus. Oh. Jadi kebala. Tak paham. Sekarang begini, kalau Fattah itu memaknai saking khusyuknya Fakih Muqaddam sampai Mi'raj ke langit, Anda mensyarahi itu berdasarkan apa? Padahal kalau kita baca ya Kiai, di dalam kitabnya ya, Syarhul Ainiyah ya. Mana ini Syarhul Ainiyah ini? Ini Kiai. Begini redaksinya Kiai. Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'ad, dan di antara sekian jumlah apa yang dia tulis dalam suratnya ila Syekh Sa'ad, yang dikirimkan kepada Syekh Sa'ad, annahu qala, bahwasanya Fakih Muqaddam itu berkata, urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin,
aku telah dimi'ratkan ya, ila sidratil muntaha, sampai ke sidratil muntaha, sab'a marratin, 7 kali gitu. Siapa ya? Wa fi riwayatin sab'ata wa ishrina marratan fi lailatin wahidatin. Dan di satu riwayat 27 kali sehari semalam. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, dan di dalam riwayat yang lain itu 70 kali gitu loh. Nah, kemudian ya, wa min jumlati ma kataba ilaihi Syekh Sa'ad ibn Ali ba'dama arafah tamkinahu wa ta'yidahu wa harasatahu aniz zayghi. Aniz zayghi itu apa? Zayghun itu. Coba zayghun itu apa, Kiai? Respon gurunya itu dibaca nggak sama Kiai Fattah itu? Wa min jumlati ma kataba ilaihi Syekh Sa'ad ibn Ali, dan di antara sejumlah apa yang ditulis kepada Faqih Muqaddam oleh Syekh Sa'ad ibn Ali ba'da ma arafa tamkina, setelah dia mengetahui kemungkinannya, wa ta'yidahu, dan memastikannya, wa harasatahu, dan mengkajinya, aniz zayghi, dari penyimpangan, aniz zayghi, dari penyimpangan. Lalu gurunya berkata, anni aqulu qaula nasihin, aku berkata qaula nasihin, dalam rangka memberikan nasihat, ya kan, muhibbin musyaffakin, dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Fala yakunu qalbuka muta'alliqan bil karamati wala ghairiha, jangan menjadikan hatimu itu ketergantungan bil karomati, dengan kekeramatan-kekeramatan, wala ghairiha, dan yang lain-lain daripada kekeramatan-kekeramatan. Wala taltafit ilaiha, dan jangan kamu itu menoleh kepadanya. Walau zaharat laka ayyu zuhurin, walaupun tampak jelas kepadamu dari kejelasan apapun itu, waliyakun qalbuka muta'alliqan bimahabbatillah, tapi jadikan hatimu itu tetap bergantung kepada keridhaan Allah. Walzam halakah alladhi anta alaihi, dan beristiqomahlah pada posisimu di mana kamu berada, yaitu makom salik. Walau qamat alaikal qiyamah, walaupun terjadi kiamat. Walau ra'aitah ayyahaulin fala yuhawwilnaka, walaupun terjadi goncangan hebat, kamu jangan terpengaruh dengan goncangan-goncangan itu. Wa kullama arada 'alaika syai'un, dan setiap apa yang kamu hadapi dari sesuatu, fazinhu bimizani syar'i wa kitabillah, maka pertimbangkan dengan neraca syariat dan firman Allah. Fama wafaqal haqqa fattabi'hu, kalau sesuai dengan kebenaran syariat dan Al-Qur'an maka ikuti. Wa ma lam yuwafiq, kalau nggak cocok al-haqqa terhadap kebenaran syariat dan Quran, fatrukhu, maka tinggalkan. Wa anta ya faqih, kata gurunya ini, wa anta ya faqih, sedangkan kamu wahai faqih, ya kan, uhdi min antuhda insyaallah, aku akan memberikan petunjuk dari apa yang kamu dapatkan petunjuk itu insyaallah.
wa'lam bisyari'ati wal haqqa, wa a'lamu bisyari'ati wal haqiqah, dan kamu itu lebih tahu tentang ilmu syariat dan hakikat. Nah, kalau gurunya saja sudah memberikan teguran seperti ini, Kiai, ya kan? Bagaimana mungkin sekelas Kiai Fattah itu mau mentakwil-takwil perkataan daripada Faqih Muqaddam? Itu Faqih Muqaddam itu menulis surat menceritakan kejadiannya kepada gurunya, lalu gurunya itu menanggapi seperti itu. Dibuka dengan kalimat apa? Walau anni aqulu qawla nasih. Itu. Nah, Kiai Fattah itu enggak baca ini. Coba baca itu. Nah, kalau gurunya Faqih Muqaddam saja itu masih memberikan peringatan kepada Faqih Muqaddam karena terlalu seringnya dia itu menceritakan kekeramatannya kepada gurunya dan dinasehati oleh gurunya, bagaimana orang seperti Kiai Fattah itu mau membela Faqih Muqaddam sementara gurunya aja menasehati agar supaya nggak terbelenggu dengan perkara-perkara seperti itu? Nah, makanya kan gini, saya bilang sama Kiai Fattah itu, Anda itu jangan membela sesuatu hanya berdasarkan pola pikir sampean sendiri. Anda baca dulu kitabnya itu. Jangan seperti Pak Dalwi dan lain-lainnya. Apa beda kitab yang dibaca sama Pak Fattah? Enggak, bukan beda. Tapi Kiai Fattah itu enggak baca kitab Syarhul Ainiyah, di mana redaksi pengakuan mi'rajnya Faqih Muqaddam itu terlampir di situ, gitu loh. Dia hanya mendengar dari orang lain, gitu loh. Kelemahannya Kiai Fattah itu tidak langsung cross check kepada kitabnya, gitu loh. Yang lucunya lagi tuh, dia bilang saya nggak pernah buka YouTube, saya tahu itu cuma dari TikTok, potongan-potongan TikTok. Lah terus, ini saya sampaikan informasi, mana buktinya? Saya setelin videonya, sudah langsung dia megang nyari-nyari kitab, bolak-balik ke lemari kitab. Gini, Kiai. Ya kan gini, Kiai. Sebagai seorang kiai yang berilmu, ketika ditanya sesuatu, ya kan, dia tidak lantas menjawab tanpa argumentasi yang memiliki sandaran referensi ilmiah yang benar, kan gitu. Gimana Kiai Putra? Ustaz Putra. Itu tedung kan. Sering TikTok bermasalah katanya itu. Kalau kita itu kan gini Kiai Abdillah, ketika kita mendengar suatu informasi, ya kan, kita langsung cross check kepada kitabnya, dan tidak hanya berhenti kepada kitab aslinya, tapi kita komparasikan dengan kitab-kitab yang lain, gitu loh. Kalau saya sih jujur aja, saya tidak menafikan karomah para aulia ya, karena guru-guru kita, masyayikh kita, kalau mau dibongkar karomahnya lebih dahsyat lah dibanding cerita-cerita mereka. Cuman yang buat segel itu kenapa sih? Seakan-akan kayak yang punya karomah lu doang gitu.
Kenapa sih setiap di panggung-panggung lu ceritanya karomah mulu gitu? Emang nggak ada yang lain apa selain itu? Itu sebenarnya yang saya sampaikan ke teman-teman dari teman-teman sebelah tuh, itu sebenarnya yang saya sampaikan. Terus keromanya yang mana kan begitu? Orang itu bukan keromah Iya. sebenarnya, hurufat. Lagian nggak penting. Kiai kita kan, masyayikh kita nutupin, karomahnya ditutupin. Bukan malah digembar-gemborin kemana-mana. Mestinya kan keistiqomahan para masyayikh yang dawam wudu, supaya kita dawam wudu, yang suka mutolaah ngaji dari pagi sampai malam, buka kitab doang. Harusnya kan itu. Kalau timbang bisa terbang, bisa, ya elah, burung juga bisa terbang, ikan juga bisa berenang. Buat saya tuh itu yang jadi saya ingin selalu menyampaikan kepada teman-teman. Tolonglah disampaikan itu, habaib-habaib yang modelnya kayak gitu itu. Kita nggak butuh cerita itu. Sekarang zamannya udah zaman nuklir, jangan bicaranya tentang belah lautan. Kenapa?